Ada cara mempelajari analisa nilai dan harga itu yang paling sederhana begini, Mbak Ola. Bergabung saya Lanur Lija bersama dengan William Darmawan di kesempatan sore hari ini dalam Smart Market Insight. Kami mau mengajak Anda ya mengulik mengenai bad news versus good news di bursa saham. Ini gimana caranya kita memotret dan memahaminya? Kita sudah bersama-sama dengan Mas Ryan ya, William ya. Halo Mas Ryan. Halo. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya Mas? Baik sekali, luar biasa. Apa kabar kepada Mas Willy, Mbak Ola, dan kepada seluruh banyak uang. Saya kalau ditanya gitu sekarang, apa kabar? Banyak uang. Iya. Bukan banyak susu beruang ya. Lagi heboh itu susu beruang ya. Siap. Apa yang ingin saya sampaikan di sesi pertama ini, ya, pertama ketika kita berbicara mengenai bad news atau good news, sebenarnya kan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara emosional sesaat. Yang mana sebenarnya kita harus bisa membedakan apakah sesuatu yang emosional sesaat ini akan nyata di kemudian hari. Jangan lupa loh, kita investasi ya. Maka kalau Anda investasi itu sebenarnya dicari adalah kenyataannya atas promosinya barang-barang ini kan. Mas Ryan, ya. Sambutnya karena tadi Mas Ryan mengatakan ya William ya bahwa hati-hati gitu kan. Ini harus dibedakan mana good news, berita, analis dan sebagainya begitu. Nah kalau tadi ada kaitannya dengan apa yang Mas Ryan katakan itu, saya juga melihat fenomena yang sedikit juga kita tercengang gitu loh Mas Ryan. Kirain produk dari Korea doang yang dikejar-kejar sampai rebutan gitu. Produk di dalam negeri juga sampai segitunya kan. Tapi di satu sisi orang melihatnya, aduh kok jelek banget ya pemandangan itu. Tapi di sisi yang lain itu dianggap sebagai good banget gitu. Itu akan berpengaruh nggak sih terhadap si saham itu sendiri di bursa saham? Iya, baik. Saya akan coba ambil dengan dua sudut pandang. Yang pertama, ketika kita berbicara jangan dulu dari sudut pandang si perusahaannya ya. Kalau perusahaannya makin banyak yang beli, omsetnya akan makin bagus, akan ke arah sana gitu. Maka tidak pernah ada yang jelek bagi si perusahaan ketika barangnya dibeli gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita punya suatu kondisi ketika orang lain melakukan dan kita tidak melakukan, dan ternyata yang melakukan adalah sangat banyak, tiba-tiba kita jadi merasa bahwa kita itu salah loh untuk tidak ikut melakukan itu. Nah, itu mungkin disebut kalau marketing itu bisa juga namanya word of mouth, getok tular dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Nah, jadi kita harus menyikapi ini dalam membeli produk, membeli investasi. Itu juga nggak boleh terjadi seperti ini. Nah, di saham yang menjadi masalah adalah kita itu membayar atas nilainya. Jadi kita harus menerka nilainya yang sebenarnya, sehingga uang yang kita bayar itu menjadi worth it untuk kita masukkan. Mas Ryan, saya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh William ya, menarik. Saya justru ingin menyorotinya adalah karena tadi Mas Ryan mengatakan gitu ya, ketika kita membeli atau kita berinvestasi, membeli produk atau instrumen investasi, jangan sekedar ikut-ikutan betul, tapi harus benar-benar tahu dan mengenal produk investasi. Nah, ini nih Mas Ryan yang saya mau gali gitu ya. Karena orang berpikirnya gini, kan yang penting daripada uangnya habis Mas Ryan saya belanjain, kan mendingan saya investasiin gitu. Nah, setuju. Artinya apa tandanya kalau kita sudah benar-benar mengenal produk investasi itu dan kita juga karena disertai dengan rasa suka dengan produk itu. Kemudian kita berinvestasi. Monggo, gimana Mas Ryan? Begini, yang paling benar adalah mulailah dari investasi yang secara logika dapat Anda pahami. Kembali ke Mas Ryan, artinya sesuatu yang euforia itu bukan semata-mata langsung kita ikutin ya Mas ya. Kalau ada good news dari bursa saham, kita perlu mempelajari lebih dalam lagi. Seperti itu Mas Ryan. Dalam kondisi ramai itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa jadi nggak selalu positif. Bisa jadi juga kita akan adalah that's marketing things ya. Jadi kita nggak bisa lawan ya. Karena itu adalah suatu strategi gitu ya.
Makanya kenapa ada perlakuan yang berbeda dalam setiap barang untuk dimarketingkan. So, kita perlu hati-hatilah bahwa sesuatu yang ramai, euforia itu enggak serta-merta harus kita ikutin, apalagi kalau Anda tidak mengerti kenapa orang itu melakukan. Nah, kalau tiba-tiba nggak tahu dan nggak mau cari tahu, ya akhirnya namanya mengambil keputusan yang ya ikut-ikutan seperti itu. Ikut-ikutan ya. Baik, Mas Ryan tadi menyambung ya di pertanyaan sebelumnya soal nilai. Ya, belilah saham itu karena nilainya. Boleh dijelaskan lebih dalam. Nilai ini maksudnya secara keseluruhan atau harga? Bicara harga, karena kalau harga berarti kan rupiah, dia sahamnya berapa per lembarnya begitu. Silakan Mas Ryan. Ada cara mempelajari analisa nilai dan harga itu yang paling sederhana begini Mbak Ola, dan bisa juga smart listeners juga sambil berpikir gitu ya. Mari kita bayangkan sama-sama di depan Anda saat ini, Ryan mengatakan bahwa Ryan punya sebuah mesin uang. Yang terdefinisi mesin uang itu bisa nyetak uang. Setiap tahunnya adalah mesin uang ini menghasilkan uang 100 juta. Mari kita sama-sama berimajinasi di depan Anda smart listeners, Mbak Ola, ya Mas Willy, di depan ini ada suatu mesin uang yang menghasilkan uang 100 juta setiap tahun. Ryan mau jual. Di mana Ryan bilang, Ryan butuh uang, mau jual mesin uang ini. Dan menurut Ryan, berdasarkan pengalaman Ryan, ini bisa selama 10 tahun menghasilkan uang. Yang rata-rata setiap tahun itu menghasilkan 100 juta. Saya mau tanya kembali Mbak Ola. Mbak Ola, saya tidak punya ide barang ini mau saya jual dengan harga berapa. Mbak Ola, tolong dong, karena Mbak Ola ini melihat ini berminat, Mbak Ola tolong dong kasih saya harga Mbak. Beli berapa? Mbak mau beli harga barang saya berapa nih Mbak, si mesin uang ini. Ayo, just say a number, terserah. Ada mesin uang. Oke, saya sebut saja ya. Bebas. 100 juta. 100 juta. Jadi ada barang yang menghasilkan uang 100 juta setiap tahun, yang dalam 10 tahun ini masih bisa menghasilkan uang setiap tahunnya 100 juta. Mbak Ola mau bayarin mesin uang saya senilai 100 juta. Mas Willy berani lebih tinggi? Saya berani, ini bisa dipakai bertahun-tahun kan Mas? 10 tahun, kemungkinan 10 tahun menghasilkan. Saya berani 1 miliar. 1 miliar, oke baik. Ini balik. Kan balik modal. Oke, baik. Nah, ini ada jurus yang berbeda. Mbak Ola melakukan sikat habis, pokoknya situ butuh duit, saya mau bayarin 100 juta, mau kasih nggak? Ya kan? Nggak apa-apa. Oke. Nah, ada yang menarik, ada orang yang berani, Mas Willy bilang, kan kalau saya pikir-pikir 100 juta 10 tahun kan 1 miliar ya. Ya udah deh saya bayarin 1 miliar. Apakah salah? Tidak salah. Karena apa? Bisa jadi juga si Ryan salah. Ternyata bisa selama 20 tahun menghasilkan uang. Kan bisa jadi ya? Ya. Yang kedua, bisa jadi si Ryan salah. Ternyata tahun depan menghasilkan uang lebih banyak. Betul ya? Tapi bisa jadi Mas Willy salah. Ternyata tahun kelima udah nggak menghasilkan uang. Betul? Bisa jadi Mas Willy salah karena ternyata, dan Ryan salah karena ternyata cuma bisa menghasilkan sampai tahun 5. Betul? Oke. Nah, ada satu yang kita sepakati. Andai kan bisa sampai tahun ke-10. Tapi ada satu yang kita sama-sama sadari, bahwa sebenarnya nilai uang yang saya terima 100 juta untuk 10 tahun ke depan, sama uang yang saya terima hari ini, nilainya tidak terasa sama 100 juta loh. Oke. Betul dong? Coba saya mau kasih uang Mas Willy 100 ribu, tapi 10 tahun lagi. Mas Willy kasih uang ke saya 100 ribu sekarang. Mas Willy mau nggak? Nggak mau. Beda Mas, inflasi kan? Inflasi, betul. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang care terhadap inflasi dan terasa mau menghitung secara fair, dia hitung setiap tahunnya itu uang yang dia terima itu akan dia kurangi dengan tingkat inflasi atau dengan tingkat pertumbuhan investasi yang dia harapkan. Mas Willy bilang daripada saya kasih Ryan daripada saya dapat uang 100 juta dari Ryan tahun depan, gimana kalau ternyata saya nabung atau saya berdeposito? Berarti kan pembandingnya bunga deposito dong. Benar nggak? Ya. Berarti ada faktor pengurang. Jadi kalau dengan studi kasus kayak gini, dengan dikurangi inflasi 7% per tahun, itu nilainya barang itu setelah 10 tahun, itu kalau dijumlah itu cuma bisa ngasilin uang sekitar 600 sampai 700 juta Mas Willy. Jadi saya rugi dong. Betul. Betul ya? Berarti Ola bener ya? Tar dulu. Kalau Mbak Ola bener belum tentu saya mau jual. Oke. Betul dong? Murahan nawarnya Ola. Betul. Nah, jadi yang barusan terjadi nih, kita bertiga sedang ngobrol ini adalah kita sedang menaksir nilai.
Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.